Sorry sebelumnya, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Puji Tuhan. Oke, Jelas, Pak. oke. Oke, for the first, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekaligus saya mengapresiasi Bapak Ibu karena sekalipun WFH dan sebagian ada yang di kantor, tapi kita tetap berkomitmen untuk menjalankan ibadah, ya. Yang distancing itu hanya fisik kita, tapi hati dan spirit kita harus tetap melekat, harus tetap uh, bersentuhan dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Nah, hari ini temanya menarik sekali dan menjadi penting sekali bagi kita untuk kita renungkan, untuk kita diskusikan, untuk kita perdengarkan, karena terkait dengan situasi kondisi kehidupan kita yang cukup rumit hari-hari ini, karena seperti yang kita ketahui belum berhenti juga, tidak kunjung berhenti juga ya pandemi ini, dan kita juga tahu ini telah berdampak kepada banyak aspek dalam kehidupan kita. Tetapi jangan biarkan yang satu ini mengalami distorsi atau penurunan, yaitu kerohanian kita atau kecintaan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa 100% memastikan bahwa segala sesuatu itu aman. Tetapi kita at least bisa memastikan satu hal, bahwa cinta kita kepada Tuhan, ya, tidak peduli apapun yang sedang kita alami, tidak sedikit pun berkurang. Karena cinta kita kepada Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita kita itu tidak bergantung pada situasi kondisi, tetapi kepada Tuhan. Because the joy of the Lord is my strength. Karena sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kita tetap kuat, kita tetap semangat, dan sukacita menjalani hidup ini karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Nah, nyanyian sukacita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan lewat topik ini. Mengapa kita harus bersukacita? Sebuah pertanyaan yang sangat praktikal, sangat teknis, tetapi sesuatu yang kita harus gumuli dan hayati dengan dalam, supaya tidak ada sesuatu apapun dalam hidup ini yang membuat sukacita kita menjadi hilang. Mengapa kita harus bersukacita? Lalu apa yang menjadi sukacita kita sebagai orang percaya? Nah, saya akan ulas pertanyaan ini secara sederhana sehingga kita mengerti prinsip-prinsipnya, ya, dan kita boleh hidupi prinsip ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan kita menunjukkan perbedaan kualitas kita as the son of God, sebagai anak Allah, ya, dalam kita menyikapi hidup, memandang masalah ketika kita menjalani kehidupan kita, ya. Untuk itu menjadi penting untuk kita mengetahui prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita pegang, ya. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan sukacita kita. Yang pertama, karena memang firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa bersukacita di tengah situasi yang tidak baik dan semakin tidak membaik? Apakah kita bisa bersukacita ketika kita memiliki masalah yang besar dan tidak kunjung selesai masalahnya? Jawabannya yes, absolutely yes. Untuk itu menjadi penting ketika kita sedang ada dalam masalah, when we are in trouble, ketika kita sedang ada di dalam masalah, sebenarnya apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi fokus kita itu mempengaruhi sukacita kita. Apa yang menjadi fokus kita itu mempengaruhi sukacita kita. Nah, kalau kita berfokus pada masalah terus, fokus kita hanya kepada masalah, persoalan, maka cenderung kita akan kehilangan sukacita. Kita banyak habis pikirannya, waktunya, tenaganya hanya untuk masalah. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu memikirkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi.
Tetapi prinsip ini perlu kita pegang, bahwa ketika kita sedang adalah masalah, ingat fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sedang adalah masalah, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena kita sedang berusaha untuk menyenangkan Tuhan lewat setiap aspek kehidupan kita, sekalipun ketika kita sedang ada di dalam masalah. Mengapa kita juga memandang Tuhan? Karena kita tahu bahwa dengan kita memandang Tuhan, kita kuat. Dengan kita memandang Tuhan, kita kuat. Apanya yang kuat? Karena kita tahu Alkitab menegaskan dalam kitab Ibrani bahwa ketika Tuhan ada di dunia ini, dia juga mengalami apa yang kita alami. Persis apa yang kita alami, Yesus alami. Mengapa dia perlu mengalami apa yang kita alami? Supaya apa? Mengapa dia perlu mengalami apa yang kita alami? Supaya kita banyak belajar dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah ketika dia menang atas penderitaan, dia menang atas pencobaan. Sebagaimana Yesus menang, kita juga bisa menang seperti Yesus menang. Dengan kita berjuang seperti Yesus. Dia tidak luput dari penderitaan, dia tidak luput dari pencobaan, dia pun dicobai, dia pun menderita, sama seperti kita. Jadi jangan berpikir karena dia anak Allah atau Allah itu sendiri, dia tidak mengalami penderitaan. Dia juga mengalami penderitaan. Karena pada waktu itu dia menjelma menjadi manusia. Dia berinkarnasi, mengosongkan diri. Dalam segala hal, Ibrani 2 ayat 17, disamakan dengan manusia. Dan bukti bahwa dia disamakan dalam segala hal dengan manusia adalah dengan ia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Salah satunya apa? Pencobaan. Jadi itulah yang menjadi alasan terkuat untuk kita bisa kuat dalam menghadapi pencobaan. Karena Yesus telah menghadapi pencobaan dan penderitaan dan dia menang. Dia membuktikan dengan dia bergumul. Dia bergumul, dia juga berjuang. Jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak berjuang karena dia Tuhan. Dia juga berjuang. Dia harus menghadapi as a human. Dia harus benar-benar menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya as a human. Karena kalau memang as a God, dia menyelesaikan semua masalah yang ada, ya kan? Ketika dicobai, langsung iblis dihajar dan lain sebagainya macamnya. Aduh, tidak ada rekam jejak Tuhan Yesus yang bisa diikuti. Because what? Because we are not God. Karena kita bukan Allah. Jadi dia benar-benar natural, ya. Dia menghadapi setiap pencobaan dan penderitaan as a human, sebagai manusia, dan dia menang. Jadi tidak ada alasan untuk kita frustasi. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa, patah semangat, mundur, ya. Apalagi maaf kata mundur diri hanya karena masalah. Sebesar apapun masalah kita, sedalam apapun persoalan yang sedang ada, atau sedalam apapun bahkan kita telah jatuh dalam dosa, ingat bahwa Tuhan itu adalah fokus kita. Kita memandang Tuhan dan kita pasti mendapatkan pengampunan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan segala sesuatu yang baik. Karena segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Itulah alasan terbesar mengapa kita harus berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, janjinya. Ya, janjinya. Kemuliaan yang telah Ia sediakan. Roma 8 ayat 17-18 bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ini menjadi dasar pengharapan kita. Ini pengharapan kita. Ini dasar dari sukacita kita. Ini yang membuat kita bergairah dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan kita secara khusus as a Christian, sebagai orang Kristen. Sekalipun kita banyak masalah, banyak persoalan. Justru karena kita jadi Kristen jadi tambah banyak masalah. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk tidak lagi bermasalah, tidak lagi punya masalah hidup, dengan menjadi Kristen, itu adalah sebuah kekonyolan, itu sebuah kekeliruan yang amat sangat dalam. Karena when you choose to be Christian, to believe Christ, itu sebenarnya Anda sedang mengambil sebuah resiko yang besar. Ya kan?
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nggak boleh ingkar, karena besar sekali penderitaan atau masalah yang akan kita hadapi, yaitu di mana kita harus menyangkal diri dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, mengikut Yesus itu bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi Tuhan lantas tidak lagi bisa membuat kita bahagia atau menikmati kebahagiaan dunia ini hanya karena kita sudah mengikuti Dia. Oh, terlalu banyak cara yang Tuhan bisa berikan, lakukan untuk membuat kita bahagia, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sudah memikirkan, mempersoalkan, memperkarakan, mempertanyakan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Karena ketika kita menjadikan kesenangan dan kebahagiaan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan kita, itulah yang akan menjadi sukacita kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya meskipun gak kedengaran, ya amin-amin aja lah ya. Iya, janji dimuliakan oleh Tuhan. Janji dimuliakan bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita rindukan, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita nanti-nantikan lebih dari apapun, sesuatu yang kita harapkan. Dan seharusnya tidak ada pengharapan kita yang lebih besar selain kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Lalu, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memuliakan kita bersama dengan Dia ketika kita di surga, lalu mengapa kita menjadi kehilangan pengharapan atas hidup ini? Lalu kenapa kita menjadi putus asa dalam hidup ini hanya karena ada 1, 2, 3 masalah? Ingat, our focus on Jesus Christ. Fokus kita kepada Yesus Kristus, bukan kepada masalah, bukan kepada siapapun, bahkan apapun dan siapapun, tetapi kepada Tuhan. Bukan masalah. Ya, masalah hidup bukan lagi menjadi masalah ketika kita memandang masalah sebagai pemurnian atau pendewasaan iman dan karakter kita. Mari kita pahami prinsip ini, sehingga kita tidak lagi terus mempersoalkan persoalan hidup yang kita hadapi. Dan kita tidak akan mempersalahkan siapapun, apalagi keadaan atau bahkan Tuhan itu sendiri, karena masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita memandang bahwa masalah itu adalah berkat. Berkat apa? Bagi iman dan karakter kita, di mana kita boleh semakin dimurnikan, di mana kita boleh semakin didewasakan. Semakin berat masalah yang kita pikul, semakin besar ya kesempatan untuk kita dimurnikan dan didewasakan oleh Tuhan. Kita menjadi semakin murni di hadapan Tuhan, sama seperti emas menjadi semakin murni ketika dia dibakar. Kita juga semakin murni, menjadi semakin murni ketika Tuhan memproses kita lewat berbagai macam peristiwa hidup, termasuk persoalan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya bahwa ada kebaikan yang Tuhan hendak nyatakan, kerjakan lewat setiap masalah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang pastinya sesuai dengan kesaksian Roma 8 ayat 29, ayat setelah ayat 28 itu, di mana Dia mengizinkan semuanya itu supaya Dia bisa membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Itulah kebaikan terbesar yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita, melebihi dari apapun. Itulah kebaikan Tuhan dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Meskipun kita gak dapat mobil, tidak ada yang salah dengan punya mobil. Meskipun kita gak dapat rumah, tidak ada yang salah dengan punya rumah. Tetapi kita mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Apa itu? Kita menjadi serupa dengan anaknya. Itulah yang menjadi kebahagiaan dan berkat yang terbesar dalam hidup kita. Pembuktian bahwa Tuhan baik bukan karena masalah kita selesai sesuai dengan harapan kita, tetapi karena Ia menyelesaikannya dengan caranya dan sesuai dengan keinginannya. Ini kalimatnya cukup bagus. Saya ulangi. Pembuktian bahwa Tuhan baik
bukan karena masalah kita selesai sesuai dengan harapan kita, tetapi karena Ia menyelesaikannya dengan caranya dan sesuai dengan keinginannya. Salah nggak punya keinginan? Salah nggak punya harapan? Tidak ada yang salah. Tetapi penting untuk kita ingat, perlu kita ingat, dan seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Menjadikan kehendak Tuhan di atas segalanya. Tuhan Yesus juga memiliki keinginan, tetapi Dia lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu. Itu keinginan Tuhan. But not my will, your will be done. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Ada masalah, lalu kita harapkan Tuhan menjawab masalah kita. Dan Tuhan kita harapkan bisa menyelesaikan dengan cara kita, tetapi ternyata jauh dari seperti yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kembalikan kepada Tuhan. Dia terlalu bisa dan Dia jauh lebih bisa dan lebih mengetahui daripada kita apa yang terbaik bagi kita. Penyelesaian dari masalah kita seperti apa, Dia yang lebih tahu. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita kehilangan tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Itu juga sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Kita selalu menjadikan berkat jasmani atau materi sebagai tolak ukur dari baiknya Tuhan. Ini menjadi sumber masalah terbesar. Padahal berkat rohani itu lebih utama dan lebih penting. Karena apa? Sejatinya pada awalnya segala berkat jasmani itu Tuhan sudah sediakan bagi kita umatnya. Tapi masalahnya berkat rohani, di mana ada ketundukan kita terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Itu berkat rohani. Ketika kita tunduk, kita diberkati secara rohani. Dan itu masalah kita yang sesungguhnya. Masalah kita itu bukan masalah berkat jasmani atau materi. Tuhan sudah sediakan. Hanya kita perlu melakukan atau memenuhi bagian kita atau tanggung jawab kita. Dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, tanggung jawab kita, sekalipun kita bukan orang percaya, sekalipun kita tidak percaya Yesus, tidak pakai nama Yesus, kita bisa diberkati dan kita bisa menikmati semuanya itu. Tetapi berkat rohani, berkat kekekalan, tidak semua bisa menikmatinya. Ya kan, memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan Yesus, tidak semua orang bisa menikmatinya. Hanya kita yang percaya kepada Allah. Itu yang menjadi tolak ukur kita menilai Tuhan itu baik atau tidaknya. Bukan berkat jasmani. Meskipun seperti yang saya tegaskan tadi, bahwa kita juga membutuhkan berkat jasmani atau materi. Tetapi ingat, Tuhan sudah menyediakan semuanya itu bagi setiap kita. Selanjutnya, apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi sukacita kita sebagai orang percaya ketika kita menjadikan kesenangan Tuhan sebagai kesenangan kita? Seharusnya disinilah kita letakkan kebahagiaan kita, sukacita kita. Kita menempatkan sukacita kita di sini ketika kita menjadikan kesenangan Tuhan sebagai kesenangan kita. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kesenangan Tuhan akan menjadi kesenangan kita? Bukankah kita akan kehilangan kesenangan yang ada di dunia ini ketika kita menjadikan kesenangan Tuhan sebagai kesenangan kita? Atau bisakah Tuhan membuat kita bahagia atau senang saat kita menjadikan kesenangannya sebagai satu-satunya kesenangan kita? Jawabannya absolutely yes. Why? Dari sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan bisa membuat kita bahagia dan tidak kehilangan kebahagiaan dunia ini ketika kita menjadikan Dia dan perintahnya menjadi fokus kita. Menjadi fokus kita. Karena sebelum Dia memberikan perintah dan kehendaknya, segala sesuatu telah Ia sediakan, apapun itu. Segala keindahan dan kebutuhan jasmani kita telah terlebih dahulu disediakan Tuhan sebelum Dia memberikan perintah. Justru awal dari kehancuran atau ketidakbahagiaan manusia adalah ketika manusia tidak menjadikan kesenangan Tuhan sebagai kesenangannya. Jadi ini prinsip yang paling utama dan pokok dan harus kita ingat dan kita renungkan dan kita hayati dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat bahwa kesenangan Tuhan melebihi dari apapun. Kesenangan Tuhan harus melebihi dari kesenanganku. Dan bagian Tuhan
Bahagian Tuhan tidak mungkin tidak dipenuhi dan tidak usah dipersoalkan, tidak usah diperkarakan. Karena apa? Karena terlalu bisa Tuhan membahagiakan kita dengan caranya. Ingat, dengan caranya Tuhan. Kita terjebak kepada kesalahan, kekeliruan, kekecewaan. Karena apa? Karena kita mencoba untuk menyikapi kebahagiaan kita, memandang kebahagiaan kita dengan cara kita, bukan dengan caranya Tuhan. Seharusnya kita memandang kebahagiaan kita dengan cara Tuhan memandang. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sesuatu apapun dalam hidup ini yang kita absolutkan, kita mutlakkan selain Tuhan dan kerajaannya, kehendaknya. Karena itulah yang menjadi bagian kita. Itu yang menjadi kebahagiaan atau sukacita kita. Selanjutnya, Tuhan lebih bisa membuat kita bahagia dan sangat peduli dengan kebahagiaan kita daripada diri kita sendiri. Terbukti apa? Terbukti saat kapan? Kedatangannya ke dunia ini dan memberikan nyawanya bagi kita adalah bukti bahwa Ia ingin kita bahagia. Jadi punya ini dan itu, menikmati berkat jasmani ini dan itu, punya materi dan lain sebagainya macamnya, itu sejatinya sesuatu yang fana dan akan kita tinggalkan. Dan itu terlalu mudah bagi Tuhan. Dan terbukti Tuhan tetap memelihara kita sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa dengan caranya. Ada berkat yang jauh lebih besar. Apa itu berkat surgawi? Yaitu keselamatan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Di mana kita di hadiratnya selama-lamanya. Itu berkat kekekalan. Itu kebahagiaan yang melebihi dari kebahagiaan apapun yang ada di dunia ini. Dan itu pun Tuhan pikirkan. Itu Tuhan perjuangkan. Jadi betapa dia ingin kita bahagia dan betapa dia memperjuangkan kebahagiaan kita. Dan itu bukti bahwa dia ingin kita bahagia. Dia ingin kita bahagia melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dia lebih menginginkan kita bahagia daripada kita. Tapi dengan caranya. With his own way. Melalui caranya sendiri. Bukan dengan cara kita. Nah, kita tidak mungkin bisa menikmati kebahagiaan kekal dan yang sejati itu kalau Ia tidak memperjuangkannya bagi kita lewat penderitaannya. Penderitaannya adalah bukti bahwa Dia menginginkan kita bahagia. Betapa besar keinginan Tuhan untuk kita bahagia sampai-sampai Dia rela menderita bagi setiap kita. Maukah kita menjadikan kebahagiaan Tuhan sebagai kebahagiaan kita? Hanya itu tawaran Tuhan atas setiap kita. Bagian terakhir, apa yang menjadi sukacita kita sebagai orang percaya adalah ketika kita menghayati bahwa kita adalah anak-anak Allah. We are the son of God. Kita harus menghayati eksistensi kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita adalah pribadi yang berasal dari kerajaan surga, bukan dari dunia ini. Dan betapa bahagianya kita kalau kita menghayati kehidupan kita dengan prinsip-prinsip ini. Sekian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.